الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى في آية الأخرى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita sering menyaksikan terjadi perselisihan di antara ulama-ulama kita yang kita lihat di media sosial. Mereka saling menyalahkan, saling menghujat, bahkan ada yang saling mengkafirkan. Dan keadaan ini kemudian diperparah lagi, diperkeruh lagi dengan komentar-komentar yang sebenarnya tidak berdasarkan dari sumber ilmu yang jelas. Lalu bagaimana sikap kita terhadap keadaan yang demikian? Maka jika ada di antara kita yang melihat, yang menyaksikan perselisihan ini, tugas kita adalah mendamaikan, menyambungkan, dan mempererat persahabatan di antara mereka. Jangan sampai ketika seseorang membicarakan kejelekan orang lain, seseorang mempergunjingkan orang lain, justru kita ikut terlibat di dalamnya, maka keadaan itu akan menjadi lebih runyam. Para jamaah sekalian, sekali lagi tugas kita adalah mendamaikan, merekatkan, dan kalau bisa kita ikut dalam andil untuk merukunkan di antara mereka. Sebab seseorang yang menghujat, menggunjing, dia akan dituntut untuk membayar kepada orang yang dihujat, orang yang dihina, orang yang digunjing dengan amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Maka Sa'id bin Zubair, yaitu salah satu di antara murid kesayangan Abdullah bin Abbas, beliau pernah mengatakan, ambillah ilmu dari para ulama, tetapi kunci lisan kalian dan tutup telinga kalian ketika ulama itu sudah membicarakan kejelekan ulama yang lain. Sebab kecemburuan di antara para ulama itu lebih dahsyat daripada cemburunya para kambing-kambing jantan. Kambing-kambing jantan itu ketika dijadikan menjadi satu kandang, maka dia akan saling cemburu dan saling menyerang, akan bertarung di antara satu dan yang lainnya. Maka jamaah sekalian, keadaan yang penuh dengan dilema pernah dialami oleh orang sekilas Imam Muslim bin Hajjaj rahimakumullahu ta'ala. Ketika terjadi fitnah antara Imam Bukhari dan Imam Az-Zuhli, sebab ada seseorang yang memfitnah Imam Bukhari, sehingga Imam Az-Zuhli berprasangka tidak baik kepada Imam Bukhari.
Kemudian pada suatu hari Imam Az-Zuhli mengatakan, siapa saja di antara muridku yang masih belajar di majelisnya Bukhari, mulai saat ini tidak usah pergi ke tempatku. Mulai saat ini tidak usah belajar di tempatku. Mendengar pernyataan tersebut, ada seseorang yang menjadi santri daripada Imam Bukhari sekaligus menjadi santri Imam Az-Zuhli, dengan linangan air mata kemudian beliau angkat kaki keluar dari majelis tersebut, dan dia adalah Imam Muslim, penulis kitab Sahih Muslim, yang karyanya kemudian disejajarkan dengan karya gurunya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan demi menjaga perasaan kedua gurunya tersebut yang sangat dicintai, kemudian mulai sejak saat itu beliau tidak hadir di kedua majelis gurunya tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, memang di zaman yang sudah sedemikian rupa ini kadang-kadang rumit, kadang-kadang ruwet. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan lisan kita, sekaligus berhati-hatilah dengan telinga kita. Sebisa mungkin kita menarik diri dari perselisihan-perselisihan, terutama yang terjadi di antara ulama-ulama kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika Imam Syafi'i mendengar ada sekelompok orang yang membicarakan tentang perselisihan di antara para sahabat. Kemudian beliau berkomentar, apa yang tangan kita tidak ikut terlibat di dalamnya, maka jangan jadikan lisan kita berdosa karenanya. Kalau kita mampu mendamaikan, maka damaikanlah. Akan tetapi jika tidak mampu, minimal kita tidak ikut terlibat di dalamnya. Minimal kita tidak ikut berkomentar-komentar yang jelek di dalamnya. Wattaqullaha. Dan terakhir pesan daripada Imam Syafi'i, wattaqullaha, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa takwa itu? Sayyidina Umar pernah bertanya kepada salah satu daripada imam Masjid Nabawi, wahai Ubay, apa takwa itu? Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di suatu tempat yang tempat itu banyak duri, banyak kerikil, dan jalannya licin, sementara cahayanya remang-remang dan tidak jelas? Tentu pernah, wahai Ubay. Apa yang kau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Yang aku lakukan adalah berhati-hati. Maka kata Ubay bin Ka'ab, fadzalika taqwa. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Jadi hakikat takwa adalah berhati-hati. Berhati-hati karena takut tidak dibertikan oleh Zat yang maha sempurna, Zat yang maha memberi. Berhati-hati karena takut ditinggalkan oleh Zat yang maha besar. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus takut dan berhati-hati dengan lisan kita dan telinga kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui khutbah ini semoga kita mampu mengasah diri untuk berukhuwah, saling mengenal, saling memahami, dan saling mencintai, saling menolong karena Allah. Dan semoga kita terbebas dari prasangka buruk terhadap yang lain, sebab prasangka buruk itu akan menuntun kita untuk mencari aib seseorang, kemudian mempergunjingkan dan merendahkan dan saling mengejek di antara satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, ambil ilmu para ulama, tetapi kunci lisan kalian dan tutup telinga kita dari hal-hal yang tidak baik, yaitu ketika ulama satu dengan yang lainnya saling menjelekkan dan saling mengharamkan sekaligus saling mengkafirkan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrat ibadis salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.